Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua, yang kedua Bu ya, kalau ada orang pekerjaannya itu masih campur sama yang haram Bu ya. Masih campur dengan yang haram, enggak 100% haram tapi masih campur Bu ya. Artinya dia bekerja mungkin di satu instansi atau satu tempat yang di situ memang mungkin masih berkaitan dengan riba atau apa Bu ya. Akan tetapi dia sadar Bu ya bahwa dia harus hijrah tapi masih belum bisa dikarenakan orang tuanya itu misalnya sedang sakit dan butuh pengobatan sedangkan dia yang harus membantu pengobatan orang tuanya Bu ya. Satu sisi juga dia punya anak masih sekolah tapi berpikir juga kalau dia memberikan pengobatan untuk orang tuanya dengan rezeki seperti itu artinya apakah bisa jadi obat dan juga kalau untuk sekolah anak apakah bisa jadi ilmu manfaat. Tapi satu sisi untuk melepas di saat ini itu belum mungkin karena belum punya gambaran pekerjaan berikutnya Bu ya. Nah seperti itu apakah cukup dengan dia menangis, menyesali lalu nanti menjadi, tapi dia pun berupaya untuk sampai mendapatkan pekerjaan lain atau udah langsung putus saja dah tawakal gitu Bu ya. Seperti apa Bu ya, syukran, terima kasih. Baik, dia punya hajat di rumahnya. Jangankan ada yang halal, ada yang haram. Jika haram semuanya pun, maka harus. Kalau ada yang halal dan haram kan masih lumayan, tinggal ditinggalkan haramnya, ambil halalnya. Kemudian keinginan untuk merawat anak, menyekolahkan anaknya dan sebagainya. Untuk merawat ibundanya. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Lah kalau memang kita rindu minta kepada Allah, mintalah dengan cara yang benar. Wah, dia mengobati dengan cara yang haram. Apakah dia bebas daripada dosa? Ya enggak. Kemudian nyekolahkan anaknya. Saya lagi nyekolah anak, saya kalau hijrah berantakan anak saya. Hijrah apa yang Anda maksud? Anda hijrah dari alam dunia ke alam kubur mati? Tidak. Hanya pindah pekerjaan saja. Cuman gajinya lebih kecil. Hajinya lebih kecil. Oke. Kalau gaji lebih kecil memangnya? Ya sekolah anaknya dipindah, jangan sekolah mahal lagi. Maka tadi kami simpulkan, yang menjadikan kita rusak ngambil yang haram tuh tamak tadi. Pengen yang mobil begini, sekolah anak harus kelas mahal. Banyak orang-orang besar sekolahnya di kampungnya nggak pakai sepatu itu. Orang-orang hebat tuh banyak, ketanya banyak orang-orang besar sejarah sekolahnya adalah yang waktu sekolah itu bukunya kurang. Yang sepatunya ditaruh di ketiak karena takut rusak itu. Setiap hari Senin upacara. Orang besar itu. Sekolah-sekolah di kampung yang gentengnya jadi orang besar, nggak harus sekolah gede. Yang menggedekan dia adalah Allah. Makanya kadang-kadang kita itu mendahului Allah. Kalau anak saya nggak sekolah di sekolah favorit itu, nanti nggak akan sukses. Nah, ini mendahului Allah, makanya nyungsep terus orang. Maksain akhirnya dengan biaya mahal. Kalau memang ambil yang halal, yang haram buang, turunkan sekolahnya. Harus pindah dari sekolah yang mahal, sekolah yang biasa, kalau gratis. Ibunda dari VIP menjadi biasa. Yang penting pengabdianku maksimal. Ini duit yang aku miliki. Kalau biasanya sehari 1 juta, saya akan cari sehari yang 200.000. Yang penting aku maksimal. Allah beri kesembuhan kok nanti pada akhirnya. Yang nyembuhkan adalah Allah. Kita berbuat baik karena Allah kok. Urusan halal haram harus serius ini. Jangan dikasih celah sedikit. Enggak apa-apa sedikit. Enggak. Oh, ini hadis yang awal-awal halal, innal halal bayyinun haram bayyinun, jelas. Orang kalau sudah mulai remang-remang begitu nanti masuk kegelapan enggak sadar ya. Jadi Anda yakin cara makannya dirubah. Selama ini mungkin menu ayamnya seminggu 3 kali jadi sekali deh, lumayan. Sayurnya 5 ikat sayur ganti 3 ikat, enggak kerasa itu suami hanya nyari aja sayurnya kalau ada gitu aja. Enggak ribet. Kopi, ya sudah gelasnya biasanya 3 sendok gula jadi 2 sendok berkurang sudah. Kita pandai-pandai mengatur. Yang penting tidak tamak. Yang menjadi repot adalah kasus tamak tadi. Tamak itu adalah rakus kemudian pengen disanjung manusia. Waduh. Kalau memang Anda punya duit hanya 1 juta untuk mengobati ibunda Anda 1 juta, itu sama dengan orang yang punya 1 triliun untuk biaya ibunya 1 triliun. Mungkin Anda terkagum-kagum. Ini seorang anak yang mengobati ibunya habis 1 triliun. 1 triliun. Ajib. Sama dengan si ibu yang hanya punya duit 1 juta, habis untuk mengobati ibunya 1 juta. Sama pangkatnya di surga nanti. Gitu loh. Bahkan 1 triliun itu masih di bawahnya ibu ini karena dia punya 5 triliun. Hanya 1/5. Ibu ini 1 juta, 100% hartanya diberikan. Yang penting di hadapan Allah, Bu, Pak. Bu.
Ibu yang bertanya. Masya Allah ya. Seperti itu, yuk kita berusaha yang halal, halal, halal. Semua manusia ada kekurangan tentu, ada nyerempet-nyerempet yang haram. Itu maksudnya di saat kita nyerempet yang haram jangan dinikmati. Sadari saya harus berusaha minggir, menjauh dari yang haram. Perlahan deh, namanya bertahap, namanya berusaha kok bertahap. Yang jelas harus kita sadar halal itu penting. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.